Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Di sini saya akan membuat video tutorial cara pembuatan soal dengan menggunakan Google Form. Pertama-tama kita akan membuka aplikasi Mozilla. Klik Google Form. Setelah itu kita klik bagian sign in. Masukkan alamat Gmail. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Klik bagian kosong. Di sini ada dua bagian, yaitu bagian pertanyaan dan bagian respon. Respon ini untuk siswa atau mahasiswa kita, bagian pertanyaan untuk dosen dan guru. Lalu klik formulir. Di sini kan ada formulir tanpa judul. Nah, ini untuk judul formulir kita. Misalkan saya akan membuat sistem ekskresi. Latihan 2 sistem ekskresi. Nah, untuk di bawahnya ada deskripsi formulir. Kita akan tulis sistem ekskresi hewan. Lalu, setelah itu, klik tombol plus pada pojok kanan atas. Nah, di sini di halaman pertama saya akan membuat tampilan untuk data diri siswa dan mahasiswa kita. Saya akan tulis nama siswa, pilihnya yang jawaban singkat, dan jangan lupa diklik tombol wajib diisinya. Lalu tahap yang kedua, tambahkan pertanyaan lagi. Tulis kelasnya. Saran saya, kalau untuk kelas, lebih baik menggunakan drop and down agar memudahkan siswa untuk memilih kelasnya masing-masing. Tulis 11-1, 11-2, 11-3. Nah, kelas ini digunakan untuk opsi-opsi kelas yang ibu dan bapak ampuh. Karena saya mengampu sampai 5 kelas, maka saya akan nulis sampai 11-5. Lalu klik tombol wajib diisi. Setelah itu, tambahkan pertanyaan lagi. Nah, untuk pertanyaan ketiga, saya akan membuat token. Token di sini berguna untuk kode rahasia dari guru atau dari dosen kepada kelas yang diampunya. Tokennya saya akan membuat, klik validasi respon. Saya akan membuat token dengan teks. Nah, teksnya misalkan biologi. Oke. Nah, di sini ada teks kesalahan khusus. Jadi, teks kesalahan khusus ini berfungsi untuk apabila siswa atau mahasiswa kita salah mengeklik tokennya, maka di sini teks atau pesan khususnya akan masuk. Misalnya saya akan membuat pesan khusus, contohnya token is not valid. Klik juga wajib diisi.
Pastikan ada tanda bintang seperti ini. Tandanya pertanyaan tersebut harus diisi atau harus dilengkapi oleh siswa dan mahasiswa kita. Setelah itu, tambahkan bagian. Nah, di sini akan muncul bagian 2 dari 2. Jadi kalau halaman pertama ini untuk data diri siswanya, bagian yang kedua untuk soal-soal atau pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru. Nah, di sini judulnya saya akan tulis latihan 2 sistem ekskresi by Bukania. Nah, deskripsinya. Jadi deskripsi di sini adalah penjabaran dari judul di atas. Misalnya, pilihlah jawaban yang benar dan tepat. Setelah itu, klik tambahkan pertanyaan, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, apabila Bapak Ibu ingin mengganti soalnya atau pertanyaannya, bisa menggunakan opsi jawaban singkat, jawaban paragraf. Paragraf di sini untuk soal esai, ada pilihan ganda, kotak centang. Kotak centang itu misalkan kayak soal tipe benar salah, dan drops and down. Drops and down itu seperti gabungan dari jawaban singkat dan pilihan ganda. Lalu saya akan membuat pilihan ganda. Nah, pertanyaannya, untuk pertanyaan di sini, saran saya lebih baik sebelum masuk ke Google Form, Bapak dan Ibu guru menyiapkan Microsoft Word untuk pertanyaannya. Di sini saya akan memasukkan soal-soal yang sudah saya buat. Nah, di sini ada soal nomor 1. Kita masukkan, copy paste. Jangan lupa nomor soalnya dihapus karena saya rencananya akan membuat soalnya itu mengacak antara satu siswa dengan siswa lainnya. Setelah itu masuk ke opsi. Setelah di opsi, kita klik bagian opsinya, kayak Bapak dan Ibu guru. Biasanya kalau di soal pilihan ganda, itu kan ada opsinya ya, A sampai E. Nah, di sini sebelum saya klik A dan E, nah biasanya saya A sampai E, biasanya saya akan mengeklik bagian yang non-nya dulu. Nah, non di sini. Jadi untuk menghilangkan opsi A sampai E-nya tersebut. Setelah itu, nah ini untuk contoh soal nomor 1. Karena di sini belum ada opsi kunci jawaban, kita akan mengedit pertanyaannya melalui setelan yang di atas ini. Nah, di sini ada 3 bagian, yaitu umum, presentasi, dan kuis. Untuk yang umum, di sini ada kumpulkan alamat email. Nah, kumpulkan alamat email ini berfungsi untuk alamat email dari murid-murid atau mahasiswa Ibu untuk masuk ke data nilai. Apabila Ibu dan Bapak ingin memasukkan alamat email bisa diklik, tapi kalau saya tidak, karena nanti akan menambah data yang saya perlukan gitu. Untuk yang kedua, di sini ada batasan ke 1 tanggapan. Nah, di sini batasan 1 tanggapan itu untuk satu siswa akan menjawab 1 tanggapan saja. Gitu. Saya akan klik batasi 1 tanggapan. Nah, terus di sini ada responden dapat. Nah, jadi responden dapat mengedit setelah mengirimkan. Nah, kalau saya sih biasanya tidak memperbolehkan edit gitu. Jadi saya tidak menceklis pada bagian edit.
Terus yang kedua, di bawahnya, responden dapat melihat diagram ringkasan dan respon teks. Gitu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu guru menginginkan anak murid atau mahasiswanya melihat diagram ringkasan, boleh mengeklik. Tapi kalau saya tidak, karena nanti insya Allah saya akan membuat video tutorial pembahasannya. Setelah itu, presentasi di sini ada tampilkan status progres, acak aturan pertanyaan. Nah, di sini saya akan mengacak urutan pertanyaan. Nah, urutan pertanyaan nanti antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya akan berbeda-beda. Apabila Ibu dan Bapak ingin menampilkan link dan menyerahkan tanggapan, itu bisa mengklik di bawah ini. Terus soal kuis. Nah, kalau kuis ini saya akan tulis atau saya akan mengklik jadikan sebagai kuis. Nah, di sini ada segera setelah setiap pengiriman. Jadi maksudnya itu apabila murid-murid telah selesai mengerjakan soal, lalu soalnya itu akan diinput ke dalam Google Drive Bapak dan Ibu guru beserta kunci jawaban dan hasil skornya. Jadi saya akan segera kalau nanti itu jadi kalau satu kelas telah selesai baru diinput. Nah, karena saya meminimalisir jaringan internet apabila terjadi masalah, jadi saya akan segera setelah pengiriman. Tuh, jadi setiap pengiriman itu pasti akan masuk ke dalam drive saya. Nah, di sini ada responden dapat melihat. Yang pertama, ada pertanyaan tidak dijawab, pertanyaan benar, dan nilai poin. Apabila Bapak dan Ibu guru menginginkan murid-murid pertanyaannya tahu, nah ini bisa diklik semua. Tapi karena saya lagi work from home, karena kondisi seperti ini, alangkah baiknya tidak mengeklik pertanyaan tak terjawab dan pertanyaan yang benar, agar siswa yang satu tidak memberikan jawaban terhadap siswa yang lainnya. Gitu. Tapi kalau misalnya bertemu secara langsung, boleh diklik pertanyaan jawaban yang benar dan pertanyaan yang tidak dijawab juga boleh diklik. Gitu. Ini untuk meminimalisir kecurangan. Nah, setelah itu klik nilai poin, setelah itu simpan. Nah, setelah simpan akan muncul kunci jawaban. Nah, kunci jawaban. Untuk soal nomor 1, kalau lapisan kulit manusia dari dalam keluar, yaitu sistem germinativum, granulosum, lucidum. Saya akan membuat soal, misalnya contohnya ada 4 soal, jadi 1 poinnya itu 25 poin. Jadi, poin di sini bisa diakumulasikan dengan total dari soal yang Ibu dan Bapak ingin berikan, agar nilainya itu terpenuhi mencapai 100 poin. Saya akan klik tombol selesai untuk satu soal. Setelah itu, untuk soal nomor kedua, saya akan membuat contoh soal dengan soal bergambar. Saya akan masuk lagi ke dalam Microsoft Word. Saya akan klik bagian pertanyaannya, akan copy paste. Jangan lupa dihapus nomornya karena pertanyaannya antara soal 1 antara anak pertama dengan anak yang lainnya akan berbeda-beda. Terus di sini kan ada gambarnya. Nah, jangan lupa mengeklik bagian picture di sampingnya. Di sini kita akan mencari. Nah, saya telah menyimpan gambar untuk soal nomor 2 di bagian download. Saya akan cari soal kulit.
Kalau saran saya, setiap ada foto ataupun gambar, lebih baik dinamain dulu foldernya, baru diinput, agar memudahkan kita dalam pengerjaan soalnya. Kalau misalnya lebih besar lagi, kalau kurang besar, bisa dibesarin lagi seperti ini. Tuh, tapi kalau dirasa cukup, ya bisa segini. Setelah itu, kita akan klik tombol opsi. Oh ya, setelah itu kita akan copy dulu bagian soalnya tadi karena belum selesai. Setelah selesai, kita akan masukkan opsinya. Nah, opsinya jangan lupa diklik bagian non pilihan ganda agar soalnya ini atau pilihan gandanya beraturan. Setelah itu, klik kunci jawaban. Untuk soal nomor 2, jawabannya yang nomor 2. Dan jangan lupa diberikan poinnya. Nah, setelah diberikan nilainya, jangan lupa klik tombol selesai. Lakukan hal yang sama dengan soal nomor 3 dan soal nomor 4. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Poin soalnya tadi seharusnya 25. Selanjutnya, Nah, di scroll harus hati-hati karena takut nanti nilainya berubah. Tadi saya meng-scrollnya langsung di bagian poinnya, makanya ketika saya klik scroll, dia akan berkurang menjadi 21 dan 23 yang tadi. Diperhatikan juga jumlah poinnya agar tidak salah dalam input soal. Setelah nomor 2, kita akan masukkan soal nomor 3. Dengan langkah yang sama, jangan lupa untuk menggantikan pilihan gandanya menjadi non. Di copy. Untuk soal nomor 3, bila hati tidak mampu menghasilkan empedu, maka akan menimbulkan gangguan pada, di sini jawabannya klik jawaban dan pencernaan lipid. Jangan lupa diberikan poin 25. Dan yang harus diperhatikan, nge-scrollnya agak ke bawah di luar sini, agar soalnya tetap 25. Pastikan soalnya 25 dan pastikan jumlah poinnya benar dengan jumlah soal yang Ibu ingin berikan. Lanjut ke soal nomor 4, kita klik plusnya, tombol plusnya, lalu klik Microsoft Word. Masukkan soal nomor 4. Mohon maaf, Bapak dan Ibu, saya lupa
sini tadi seharusnya saya akan klik tombol non. Selanjutnya kita klik kunci jawaban. Hasil dari proses reabsorpsi dan proses pembentukan urin ada. Nah, dia ada urin sekunder. Klik tombol sekunder, lalu klik jumlah poinnya sesuai dengan pertanyaan Bapak dan Ibu guru. Nah, jika dirasa setelah selesai, pastikan di bagian paling atas poin totalnya jumlahnya sudah 100 poin. Setelah itu, klik tombol selesai atau klik tombol kirim. Nah, kirim di sini nanti akan mengirimkan responden. Nah, klik kirim di sini bisa mengandungi email atau nah, di sini ada tautan. Nah, tautan ini yang akan diberikan kepada siswa.